Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahmania dari program studi Tadris IPS dengan NIM 22202038872220022. Saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran dan pilar-pilar pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai aliran-aliran pendidikan. Aliran empirisme. Aliran ini dipelopori oleh John Locke. Menurut aliran ini, pendidik berfungsi sebagai faktor luar yang memegang peranan penting dalam membentuk peserta didik. Oleh karena itu, menurut aliran ini, pendidik harus menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman, sehingga pengalaman yang diperoleh anak tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak sesuai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian yaitu aliran nativisme. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahiriah, akan menjadi jahat dan sebaliknya. Jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Berdasarkan pandangan ini, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik sendiri. Penganut pandangan ini mengatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak membawa pembawaan baik, dia akan menjadi orang baik. Selanjutnya yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Naturalisme memiliki prinsip tentang proses pembelajaran, bahwa anak didik belajar melalui pengalaman sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri secara alami. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik. Tanggung jawab belajar tergantung pada diri anak didik sendiri, menurut aliran naturalisme. Selanjutnya yaitu aliran konvergensi. Aliran ini dipelopori oleh William Stern. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya tersebut. Kemudian selanjutnya, aliran progresivisme. Aliran ini dipelopori oleh John Dewey. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia memiliki sifat dinamis dan kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah. Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya. Yang terakhir yaitu aliran konstruktivisme. Aliran ini pertama kali dipelopori oleh Giambattista Vico, kemudian dikembangkan oleh Jean Piaget. Aliran konstruktivisme ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Dengan demikian,
Aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan, sehingga jika pembelajaran ditunjukkan untuk mentransfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia saja. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ini ditunjukkan untuk menggali sebuah pengalaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know. Learning to know bukan sebatas proses belajar di mana pembelajar mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat, namun juga kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. Dengan learning to know, kemampuan menangkap peluang untuk melakukan pendekatan ilmiah diharapkan bisa berkembang dan tidak hanya melalui logika empirisme semata, tetapi juga secara transendental, yaitu kemampuan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual. Kemudian yang kedua yaitu learning to do. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah mengajarkan, baca teori, dan kurang menuntun orang untuk berbuat atau praktik. Learning to do bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanis dan keterampilan tanpa pemikiran, tetapi mendorong peserta didik agar terus belajar bagaimana menumbuh kembangkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep. Kemudian yang ketiga yaitu learning to be. Learning to be melengkapi learning to know dan learning to do. Robinson berpendapat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa kerjasama, atau dengan kata lain, manusia saling bergantung dengan manusia lain. Manusia di era sekarang ini bisa hanyut ditelan waktu jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya. Learning to be akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. Yang keempat yaitu learning to live together. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok individu yang bervariasi akan membentuk kepribadian pembelajar untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup. Yang terakhir yaitu learning how to learn. Learning how to learn akan membawa peserta didik pada kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan kiat belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien, dan penuh percaya diri. Karena masyarakat adalah learning society atau knowledge society. Orang-orang yang mampu menduduki posisi sosial yang tinggi dan penting adalah mereka yang mampu belajar terus-menerus. Itulah tadi penjelasan mengenai aliran-aliran dan pilar-pilar pendidikan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.